Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tetap semangat. Saya Jayadi, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Sopeng, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 yang akan membahas keterkaitan materi filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Keterkaitan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Penerapan budaya positif di sekolah dapat ditumbuhkan dengan menciptakan kegiatan-kegiatan yang berpihak kepada murid. Motivasi intrinsik yang dibangun melalui pemecahan masalah secara mandiri dengan segitiga restitusi dapat menebalkan kodrat baik pada anak, yang akan menuntunnya mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Keterkaitan nilai dan peran guru penggerak dengan budaya positif. Terdapat 5 nilai guru penggerak yang kita ketahui. Yang pertama, mandiri. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, inovatif. Dan yang kelima, berpihak kepada murid. Sedangkan peran guru penggerak, yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar guru. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, guru penggerak mampu menciptakan terwujudnya budaya positif di sekolah melalui kekuatan nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki dan didukung oleh kolaborasi seluruh warga sekolah. Keterkaitan visi guru penggerak dengan budaya positif. Visi guru penggerak disusun untuk menciptakan sebuah perubahan di lingkungan sekolah. Perwujudan visi dilakukan dengan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja terdiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Penerapan bagja akan melahirkan pembiasaan positif di sekolah yang disebut budaya positif. Budaya positif mampu menimbulkan rasa nyaman dalam proses pembelajaran, sehingga mendorong murid untuk bernalar kritis, bertindak, dan memecahkan masalah secara mandiri, sehingga terciptalah murid yang merdeka dalam proses pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang guru penggerak harus mampu memahami nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan visi berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak kepada murid. Visi tersebut disusun menggunakan paradigma inquiry apresiatif melalui tahapan bagja agar dapat terukur, konkret, sistematis, dan terencana sehingga dapat tercapai sesuai tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan penerapan tahapan bagja, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai bagian dari proses berpihak pada murid, sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab sesuai harapan tujuan pembelajaran, yakni mewujudkan murid yang merdeka. Berikut sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul 1.4. Yang pertama, disiplin positif, yang mana merupakan proses pembelajaran pada murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepribadian. Yang kedua, posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol yang bisa diambil guru ketika murid melakukan kesalahan. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol manajer adalah yang paling ideal karena akan membantu murid menyelesaikan masalah secara mandiri.
Kemudian segitiga restitusi. Restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, mengembalikan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kemudian terdapat kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan merasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Jika kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi, maka manusia bisa saja melakukan suatu pelanggaran demi memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian mengenai hukuman dan penghargaan. Melakukan hukuman dapat menyakiti dan menghilangkan rasa percaya diri pada murid. Sedangkan memberi penghargaan dapat membuat murid yang merasa tidak mampu akan berhenti berusaha menjadi lebih baik. Selanjutnya keyakinan kelas, yang mana merupakan kesepakatan kelas yang disepakati bersama dan berpihak kepada kebutuhan murid, yang menuntun murid melakukan disiplin positif di kelas. Setelah mempelajari modul ini, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, harus melihat murid dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif. Dengan harapan mewujudkan kelas khususnya dan sekolah pada umumnya menjadi nyaman, aman, dan positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat dalam mewujudkan disiplin positif. Sehingga saya perlu pembiasaan untuk merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah terkait disiplin positif pada murid. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Saya telah melaksanakan penerapan segitiga restitusi dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Tanggapan murid setelah mempraktekannya, mereka merasa tenang dan nyaman, sehingga mereka mampu membedakan perbuatan yang salah dan benar, kemudian menemukan solusi permasalahan secara mandiri. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika melihat respon murid dalam penerapan budaya positif, saya merasa sangat tenang dan yakin bahwa dengan pembiasaan budaya positif ini, secara perlahan akan membentuk karakter murid menuju profil pelajar Pancasila. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, menuju posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Saat itu, perasaan saya adalah merasa paling benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid, walaupun kadang hasilnya kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba melakukan pembiasaan untuk menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ketika saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan mengimplementasikan segitiga restitusi, saya merasa bangga melihat perilaku murid yang menunjukkan rasa tanggung jawab serta memperbaiki kesalahannya. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid merasa tidak terintimidasi dan menjadi sadar dalam memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, apakah saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan dengan murid? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar
mengimplementasikan konsep segitiga restitusi. Namun, tahapannya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saat itu, saya belum sampai ke tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta murid melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara murid itu sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif? Hal yang menurut saya sangat penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas hingga sekolah untuk melakukan pembinaan disiplin positif serta sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah, serta sarana dan prasarana sekolah yang dapat menunjang dalam mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.